Ya, terima kasih buat kawan-kawan dari pemuda diaspora Danau Ina yang sore hari ini datang untuk menyaksikan kesaksian saya dalam pengalaman yang saya alami di Kota Kupang ini. Saya nama Yunus Lenama. Saya dari Soe, Kecamatan Kuanfatu. Saya sekolah SD di Kuanfatu tahun 1996. Lalu saya tamat SD tahun 2001. Waktu saya masuk SD itu biaya dari Mbak Nenek cuman dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sedangkan kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu saya sudah dapat beasiswa dari pemerintah. Jadi itu saya sekolah gratis. Setelah tamat SD, saya masuk SMP tahun 2001 sampai dengan 2004. Tapi waktu saya masuk juga langsung dapat beasiswa dari SMP kelas 1 sampai dengan kelas 3. Itu sekolah gratis sampai tamat tahun 2004. Lalu saya mau lanjut di SMA, tapi karena orang tua tidak mampu, sehingga saya ambil keputusan bahwa saya harus lari ke kota untuk bekerja. Lalu setelah saya ambil ijazah SMP, saya datang di Kupang tanpa pamit orang tua. Saya lari datang ke Kupang. Sampai di Kupang sini, saya bekerja buruh kasar, ikut tukang kerja rumah. Setelah itu kerja rumah, saya sempat konjak oto juga. Konjak oto tidak lama, saya juga sempat jual ikan. Nah, menjual ikan juga tidak lama, saya langsung bekerja di toko. Saya bekerja di toko itu hampir 1 tahun lebih. Itu bekerja di toko itu gaji cuman 150, kadang naik 200. Lalu tahun 2006 itu ada teman saya yang datang untuk ajak saya supaya saya bisa kerja di hotel. Dan memang waktu itu kerja di hotel itu tidak sempat kasih masuk lamaran, cuman masuk saja begitu. Saya masuk bekerja sebagai cleaning service, sapu pel. Itu hotel terima saya dengan gaji cuman 200.000. Itu tahun 2006. Lalu saya bekerja sapu pel, gaji naik-naik sampai dengan tahun 2012 gaji naik sampai 1.200.000. Tapi tahun 2010 saya boleh kredit motor untuk artinya untuk bekerja sambil ojek. Tahun 2010 itu juga ada teman saya yang kuliah di Undana itu sempat ajak saya untuk memuji Tuhan, yaitu lewat paduan suara. Dan saya bergabung di paduan suara waktu itu. Dan saya bergabung di paduan suara, kami tetap memuji Tuhan. Dan mungkin dengan cara Tuhan itu juga, sehingga membuat saya sampai saya kredit motor sampai selesai. Setelah itu juga saya sempat sekolah paket. Karena waktu itu cuma sampai di SMP saja, tidak ada ijazah SMA. Ada teman saya ajak untuk sekolah paket tahun 2011. Saya sekolah paket itu juga gratis. Itu tidak ada biaya apapun. Itu dari pemerintah kasih buku, kasih pulpen. Sekolah cuma 6 bulan. Kami sekolah cuma 6 bulan. Kami ujian lalu kami 1 tahun kemudian kami ambil ijazah.
Sudah, saya juga berpikir bahwa kalau memang tidak kuliah berarti ijazah ini memang tidak bisa dipakai. Karena waktu itu ijazah murid saja orang cari kerja setengah mati. Apalagi ijazah paket ini. Sudah, saya ambil keputusan bahwa memang betul-betul harus kuliah. Tapi waktu itu juga saya sempat pikir bahwa ini kalau kuliah nanti siapa yang biaya. Tapi saya hanya dalam hati saya harus kuliah walaupun tidak kalau memang tidak selesai juga itu urusan saya, karena itu saya yang mau sendiri, saya ambil keputusan sendiri. Dan saya sempat mendaftar kuliah. Tetapi saya bersyukur kami juga tetap pelayanan setiap hari Minggu di gereja. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya. Saya bersama-sama dengan kawan-kawan Injil, kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap hari Minggu kami tetap ibadat, dan saya juga siap setiap kali ibadat saya ambil artinya beban hidup saya itu hanya pergumulan untuk pekerjaan saya. Dan puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Sehingga tahun 2012 saya ambil keputusan harus kuliah. Saya kuliah dengan umur 25 tahun. Umur 25 tahun saya masuk kuliah. Dan bersyukur juga karena dengan cara Tuhan, sehingga Tuhan bisa membuat saya dan saya bisa dapat masuk di Staken Kupang. Dan waktu itu juga saya regis dengan uang 2.500.000 itu uang saya sendiri. Waktu itu saya beli sapi dan saya kasih orang tua. Pada saat saya mau regis, saya jual dan saya bayar regis. Saya kuliah sambil ojek. Saya hanya doa supaya Tuhan buka jalan sehingga saya bisa dapat uang untuk bayar uang kuliah. Akhirnya doa saya juga terjawab. Tuhan buka jalan. Saya sampai kuliah, masuk semester 1, semester 2, saya langsung dapat beasiswa lagi. Beasiswa dapat 1.500.000. Puji Tuhan, saya dapat beasiswa 1.500.000 sampai saya juga beli notebook. Beli notebook 1, saya pakai untuk bisa bekerja tugas. Dosen kasih tugas, saya kerja pakai. Setelah itu, naik semester 6, saya dapat lagi beasiswa. Puji Tuhan, saya masih dapat beasiswa untuk bayar regis. Jadi waktu kuliah itu memang saya bersyukur karena dapat beasiswa 2 kali. Dan saya sampai pas mau PKL selama 2 bulan. PKL selama 2 bulan di Amanatun. Waktu itu PKL itu saya berpikir bahwa ini kalau PKL dan pulang mau regis pakai apa. Dan puji Tuhan saya pulang itu jemaat dari Amanatun, mereka kasih saya uang hampir 2 juta. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya sehingga saya pulang langsung saya bayar regis. Dan pada saat saya mau kerja proposal skripsi, saya ojek cari uang untuk bisa fotokopi apa segala. Akhirnya saya selesai proposal skripsi, lalu saya daftar wisuda. Waktu itu mau daftar wisuda, daftar dengan 1.500.000. Uang tidak ada karena selama saya ojek hanya cuma bayar uang regis dengan makan minum setiap hari, bayar kos. Akhirnya saya ambil keputusan harus gade BPKB untuk bisa bayar daftar wisuda. Karena ini tinggal hasil terakhir untuk selesai kok, masa tidak bisa mampu bayar. Akhirnya saya ambil keputusan harus gade BPKB, harus daftar wisuda. Akhirnya gade dengan 2.500.000, lalu saya daftar wisuda. Daftar wisuda habis, sudah saya tunggu wisuda. Akhirnya Tuhan buka jalan, saya wisuda dengan umur 29 tahun. Kuliah hanya cuman 4 tahun pas-pas, tidak lewat. Dan saya juga regis pas-pas semester 8, tidak lewat dari semester 8. Akhirnya saya sangat bersyukur Tuhan buka jalan bagi saya. Akhirnya sekarang juga saya
bekerja, dapat sekolah di Kupang, sekolah walaupun sekolah swasta, tapi saya masih mengabdi sudah menjalan 4 tahun. Dan saya juga berharap ke depan saya bisa dapat sekolah lagi untuk bisa mengabdi. Dan puji Tuhan, semua itu karena jalan Tuhan. Dan saya juga selama ini saya andalkan Tuhan. Karena kalau kita andalkan Tuhan, maka semua akan terjawab dan semua akan jalan mulus. Dan saya berharap kawan-kawan semua yang masih kuliah, baik masih tergabung dalam Badan Pengurus Pemuda Diaspora dan UINA, saya berharap ini sebagai motivasi bagi kita semua dan kita tetap andalkan Tuhan. Karena kalau kita andalkan Tuhan, maka kita akan diberkati dan Tuhan pasti buka jalan buat kita. Karena selama saya waktu masih dalam perkuliahan itu, saya andalkan Tuhan dan saya artinya saya pegang ada salah satu ayat hafalan itu di Matius pasal 6 ayat 33 berbunyi bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa kalau kita selalu berdoa, tidak lupa Tuhan, maka semuanya itu akan berjalan mulus, semua itu akan terjawab bagi kita. Apa yang kita minta, Tuhan akan menjawab. Dan ini sebagai tanda ucap syukur apa yang kita sudah dapatkan selama kita bekerja dan kita andalkan Tuhan, semua itu akan terjawab bagi kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.